Seandainya orang mengetahui anugerah yang Allah Ta'ala letakkan di dalam azan, pahalanya azan dan pahala di shafil awal. Kemudian yang mau harus diundi dulu. Maka niscaya orang akan minta diundi, akan berebutan. Kalau mereka tahu, mereka akan berebutan dan rela untuk diundi. Saking besarnya pahalanya tersebut. Ada al-adhan wal iqamah, isyu'al adhan. Isyu'al adhan ma'nahu genap. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Adapun al-iqamah al-adhan dibacanya 2 kali setiap kalimatnya. Al-iqamah setiap kalimatnya dibaca satu kali. An yutir al-iqamah illa al-iqamah. An yutir al-iqamah illa al-iqamah, yani illa qawluhu qad qamatus shalah. Maka ketika baca qad qamatus shalah bukan sekali tapi 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatus shalah, qad qamatus shalah. Ayo. An yashfa' al-adhan, an yutir al-iqamah illa al-iqamah. Naam. Ila qawluhu qad qamatus shalah fa yaqra'ha marratain. Subhanallah. Ada orang kalau lupa diingatkan, artinya ketika dia sholat teringat dalam sholatnya beragam hal. Ada yang dia lupa teringat dalam sholat yang beragam hal. Hatta misalnya bilang termasuk hilah tapi yang tercela. Tapi orang kalau lupa suatu barang di mana dia taruh atau lupa akan sesuatu, sholat deh. Ntar kalau dia sholat, dia keinget di dalam sholatnya. Syaitan yang ingetin dia di dalam sholatnya. Kata itu kalau dikumandangkan azan, itu syaitan itu kabur sampai buang angin ke tempat yang dia nggak bisa ngedengar suara azan tersebut. Udah selesai panggilan sholat, baru dia datang lagi. Idza thuwiba, yani kalau dia iqamah kabur lagi sampai selesai iqamah, datang lagi. Mau ngapain? Mau merusak sholatnya hamba. Yukhtar bainal mar'i wa nafsih, ngebisik antara seseorang dengan nafsunya sendiri, berbisik sampai dia bilang syuf uzkur kaza, ingat ini. Diingatkan beragam hal, macam-macam, sampai dia jadi lupa sholat berapa, ini berapa. Allahumma salli ala Masya Allah. Fil hadis la yasma' mada sautil ma'adhan jin wa la insu la syai' illa syahida lahu. Itu Nabi bilang ke satu orang, ke Abu Sa'id Al-Khudri, ini araka tuhibbul ghanam wal badiyah, aku lihat engkau ini suka kambing, hewan ternak, kemudian juga suka jalan untuk ngangon kambingnya itu ke perkampungan, ke tempat yang jauh, ke tanah lapang, jauh dari manusia. Nah, kalau kamu ada di tengah-tengah hewanmu, di tengah-tengah ternakmu, atau di padang yang jauh, terus masuk waktu sholat, azan. Walaupun sendirian, azan aja, atau sendiri. Sebab suaranya itu nggak kedengeran. Suara azan itu tidak didengar oleh satu makhluk pun juga. Jin, ins, wala syai', hatta benda, hatta pepohonan, hatta benda apapun. Melainkan menjadi saksinya besok di hari kiamat. Oke, kalau azan itu dilantangin. Bukan azan ke orang berbisik. Bukan tuh mentang-mentang ada speaker. Lah. Tapi kalau azan tuh angkat suaranya bil azan.
فيرفع صوته مدى صوت المؤذن لا يسمع مدى صوت المؤذن jin wala ins illa syai' illa syahida lahu yaumil qiyamah. Besok menjadi saksi dia di hari kiamat. Kalau dia berzikir, kalau dia berazan. Maka kalau azan itu lantangan suara. Fil iqamah bidarji. Kalau iqamah baru suaranya tidak selantang, enggak selantang azan. Sunnahnya juga bil idraj. Dipercepat. Dipendekin, enggak harus dipanjangin. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kalau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tiba sebelum subuh dekat suatu kampung. Kalau dengar suara azan, khalas. Berarti ada muslimin kamu. Kalau nggak dengar suara azan, nah ini baru kampungnya itu ghair muslimin. Maka Rasulullah SAW baru masuk ke kampung itu untuk memberikan kemerdekaan, jihad fisabilillah. Waktu masuk ke Khaybar begitu. Sampai orang-orang ketika melihat Nabi di pagi hari itu bilang Muhammadun wallah, Muhammadun al-Khamis. Muhammad bersama pasukannya. Nabi bilang Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Inna idza nazalna bi sahat qaumin fasa'a sabahul manzarin. Itu kalau dengar azan mengucapkan yang dia ucapkan muadzin, kemudian dia membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah, terus memohonkan bagi Allah, bagi Nabi Muhammad al-wasilah, maka halat lahu syafaati, maka dia pasti mendapatkan syafaatku besok hari kiamat, kata Rasulullah. Halat lahu syafaati, memohonkan wasilah. Wasilah adalah manzilah fil jannah la yanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, kedudukan di surga yang hanya diperuntukkan untuk satu orang aja. Surga yang paling tinggi untuk satu orang aja, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak perlu doanya dia, udah pasti dapat. Tapi sengaja kita disuruh doa begitu biar kita tahu bahwa itu al-wasilah milik Nabi Muhammad, diperuntukkan bagi Nabi Muhammad. Dan yang kedua, biar kita juga kebagian untung, bukan cuma Rasulullah doang yang dapat surga yang tertinggi, tetapi kita kebagian untung dari hal tersebut dengan andil kita menyebut atau mendoakan itu bagi Nabi, maka kita kebagian untung dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilah halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Taib. نقول هذا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. Seandainya orang mengetahui anugerah yang Allah Ta'ala letakkan di dalam azan, pahalanya azan dan pahala di shafil awal, kemudian yang mau harus diundi dulu, maka niscaya orang akan minta diundi, akan berebutan. Kalau mereka tahu, mereka akan berebutan dan rela untuk diundi, saking besarnya pahalanya tersebut. Cuma orang nggak tahu. Jadi kalau ketika waktunya azan shafil awal, jangan mangkir dari shafil awal, pahalanya itu besar. Law ya'lamun ma fit tahjir lastabagu ilaih. Yani at-tabkir fi salat az-zuhr, ada tahjir, bersegera ketika waktu masuk waktu zuhur, nggak ditunda-tunda sampai sore.
Kalau ya'lamun ma fil atama wa subh la'atahum walau habba. Kalau mengetahui pahala anugerah Allah dalam sholat subuh dan sholat al-atama itu isya, isya al-akhirah, maka mereka bakal menghampiri jamaah isya walaupun harus merangkak sampai segitu. Walau habwa. Ya Allah alam.